Halo semua, selamat datang di channel saya. Semoga Anda baik-baik saja dan selalu bahagia. Saya akan kasih tahu ke kamu bahwa hidup dan dunia yang kamu jalani sekarang hanyalah sebuah ilusi atau mimpi panjang. Di video ini saya akan jabarkan secara rinci dan transparan. Kamu tahu nggak kalau dunia ini hanya ilusi? Oke, saya akan jelaskan dari berbagai aspek. Pernyataan bahwa dunia ini hanya ilusi adalah ide yang sudah lama muncul dalam berbagai filsafat, agama, dan bahkan sains. Ini bisa diartikan dari beberapa sudut pandang berbeda. Filsafat Timur, seperti Hindu dan Buddhisme. Dalam Hindu, dunia fisik disebut maya, yang berarti ilusi. Realitas sejati dianggap sebagai Brahman, kesadaran universal. Dalam Buddhisme, konsep serupa ada. Dunia ini bersifat sementara dan tidak kekal, jadi tidak layak dilekati. 2. Filsafat Barat. Plato pernah mengatakan bahwa dunia yang kita lihat hanyalah bayangan dari dunia ide yang sempurna dalam Allegory of the Cave. René Descartes juga meragukan kenyataan dunia fisik dan menyimpulkan bahwa satu-satunya yang pasti adalah aku berpikir, maka aku ada. Cogito ergo sum. 3. Sains modern, terutama fisika dan neuroscience. Dalam mekanika kuantum, realitas tidak selalu bersifat pasti sampai diamati. Partikel bisa berada di beberapa tempat sekaligus, superposisi, simulasi realitas. Beberapa ilmuwan dan tokoh teknologi, seperti Elon Musk, menyebut kemungkinan bahwa kita hidup dalam simulasi komputer tingkat tinggi. Neuroscience, semua yang kita alami hanyalah hasil interpretasi otak terhadap sinyal sensorik. Jadi, realitas kita adalah konstruksi mental. Jadi, apakah dunia ini benar-benar ilusi? Tergantung dari sudut pandangnya. Secara praktis, dunia ini nyata dalam konteks fisik. Kita bisa merasa sakit, lapar, bahagia, dan lain-lain. Secara filosofis atau spiritual, dunia ini bisa dianggap sebagai ilusi atau mimpi besar yang hanya sementara dan bukan realitas tertinggi. 1. Jika dunia ini ilusi, apa tujuan hidup? Dalam spiritualitas misalnya Hindu dan Buddhisme, tujuan hidup bukan untuk menikmati ilusi, tapi membangun kesadaran bahwa kamu sedang berada dalam mimpi. Kamu dianggap sedang menjalani drama kehidupan, tapi kamu bukan pemerannya. Kamu adalah penonton yang lupa kalau sedang menonton. Tujuan akhirnya, membangun kesadaran diri sejati, bebas dari siklus kelahiran dan kematian, moksa, nirvana. Contoh perumpamaan, hidup seperti menonton film. Kalau kamu terlalu terbawa, kamu bisa sedih dan bahagia seolah-olah kamu tokoh utama. Tapi kalau sadar ini cuma film, kamu bisa menonton dengan tenang, dengan kesadaran. Bisakah kita keluar dari ilusi ini? Jalan keluarnya adalah kesadaran penuh, awareness. Baik dalam meditasi timur maupun teori simulasi barat, kesadaran diri dianggap sebagai kunci utama. Beberapa jalan yang dianggap bisa membuka tirai ilusi, meditasi, mematikan hiruk-pikuk pikiran, dan mendekati kesadaran murni. Lucid dreaming, sadar saat bermimpi, pelatihan menyadari realitas palsu. Psychedelic, seperti DMT, LSD, legalitasnya berbeda di tiap negara. Dipelajari untuk mengungkap lapisan realitas yang tersembunyi. Refleksi filosofis mendalam, mempertanyakan segalanya secara radikal. 3. Mimpi, kematian, dan kesadaran lebih tinggi. Apakah hidup ini seperti mimpi? Dalam mimpi, kamu merasa semuanya nyata, sampai kamu bangun. Beberapa aliran berpikir menyatakan, kematian adalah bangun dari mimpi kehidupan ini, lalu masuk ke tingkat kesadaran lain, yang mungkin lebih nyata dari apa yang sekarang kita anggap dunia. Ini sesuai dengan kutipan dari Chuang-Tzu, filsuf Tiongkok kuno. Aku bermimpi menjadi kupu-kupu. Tapi sekarang aku bertanya-tanya, apakah aku manusia yang bermimpi menjadi kupu-kupu? Atau kupu-kupu yang bermimpi menjadi manusia? Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Kalau kamu merasa tertarik dengan ide bahwa hidup ini ilusi, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk menjelajahinya. Latihan mindfulness dan meditasi. Untuk memperkuat kesadaran terhadap apa yang benar-benar terjadi. Membaca filsafat atau teks spiritual klasik, seperti Bhagavad Gita, Tao Te Ching, Zhuangzi, atau bahkan Matrix. Film pun bisa jadi reflektif. Menguji kenyataan melalui pertanyaan kritis. Misalnya,
Kalau ini cuma ilusi, siapa yang mengalami ilusi ini? Dunia ini adalah ilusi. Sekarang kita masuk ke tahap refleksi pribadi dan eksistensial. Ini bukan cuma soal teori, tapi soal bagaimana kita menjalani hidup jika semua ini hanyalah panggung sementara. Kalau semua ini ilusi, apa yang benar-benar nyata? Jawaban dari berbagai ajaran dan teori sangat mirip. Yang nyata adalah kesadaranmu. Bayangkan begini, semua hal bisa berubah. Tubuh, emosi, pikiran, keadaan. Tapi satu hal tidak pernah pergi. Aku menyadari. Kesadaran ini yang disebut oleh berbagai istilah. Atman dalam Hindu, percikan Tuhan dalam diri, Rigpa dalam Buddhisme Tibet, kesadaran murni tanpa bentuk, Tao, Taoisme, prinsip alam semesta yang tak bisa dijelaskan, observer atau the witness, filsafat modern, yang menyaksikan semuanya tanpa melekat. 5. Bagaimana cara menyadari ilusi ini dalam kehidupan sehari-hari? Berikut ini praktik kesadaran harian yang bisa membuat kamu lebih dekat keluar dari ilusi. 1. Pertanyaan diri spontan. Self-inquiry. Coba tanyakan, siapa yang sedang berpikir sekarang? Siapa yang mengalami ini? Apa yang lebih dalam dari pikiranku? Jangan cari jawaban lisan, cukup diam dan rasakan. Ini seperti membuka jendela ke sesuatu yang lebih luas dari pikiran. 2. Melatih kehadiran saat ini. Fokus ke nafas, suara, atau sensasi tubuh. Semakin kamu hadir sepenuhnya, semakin kamu lepas dari ilusi pikiran. 3. Melihat dunia seperti mimpi. Saat kamu jalan, lihat sekeliling seperti dalam mimpi. Ini bukan berarti jadi pasif, tapi melihat semuanya tanpa melekat. 6. Kalau dunia ini ilusi, apakah hidup jadi tidak penting? Ini pertanyaan penting. Jawaban singkatnya, justru sebaliknya. Kalau kamu sadar ini semua ilusi, kamu tidak lagi hidup diperbudak oleh ego, kamu bisa hidup dengan lebih ringan, tulus, dan penuh makna. Kamu mulai melihat semua orang bukan sebagai lawan atau kompetitor, tapi pemain lain dalam mimpi kolektif. Seperti kata Rumi, kamu bukan setetes air di lautan, kamu adalah seluruh lautan dalam setetes air. Penutup sementara, realitas sejati itu bukan pikiran, tapi kesadaran. Dunia ini memang bisa jadi seperti mimpi, tapi kamu bukan mimpi itu. Kamu adalah kesadaran yang sedang bermimpi menjadi manusia.